Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari perwakilan kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami dalam mata kuliah mikrobiologi dan virologi. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan anggota kami yang beranggotakan Liza Nur Afifah, NPM 11, Setiarini Abiana, NPM 18, Tintang Angkasa Rizky, NPM 20, dan Alfiatur Rohmah, NPM 29. Selanjutnya, pembahasan yang akan kelompok 3 ini bahas, yaitu pertama ada definisi dari virus, yang kedua ada ciri-ciri virus, ketiga definisi dari coronavirus, yang keempat ada cara penyebaran virus corona, yang kelima penyakit akibat coronavirus, yang keenam pengobatan coronavirus, dan yang terakhir pencegahan coronavirus. Untuk definisi virus akan dibacakan oleh saya sendiri. Virus merupakan bagian dari mikroorganisme atau makhluk hidup yang berukuran sangat kecil, yaitu 0,001 mm. Organisme parasit yang membutuhkan inang untuk bertahan hidup. Mikroorganisme harus menemukan inang untuk bereproduksi, termasuk melalui sel tubuh manusia. Selanjutnya, saya akan membacakan materi tentang ciri-ciri virus. Virus memiliki beberapa ciri-ciri, yaitu yang pertama, ada hanya memiliki satu jenis asam nukleat yang diselubungi oleh kapsid atau selubung protein. Asam nukleat ini yaitu DNA atau RNA. Yang kedua, ukuran sangat kecil, yaitu antara 25 sampai 300 nanometer. Yang ketiga, ada virus tidak memiliki inti sel, membran plasma, dan sitoplasma. Yang keempat, hanya dapat hidup dan berkembang pada sel hidup atau dikenal juga sebagai parasit intraseluler obligat. Yang terakhir, memiliki beberapa bentuk tubuh. Bentuk tubuh virus yaitu bulat, batang, bentuk T, dan silindris. Selanjutnya, untuk materi definisi dari virus corona akan dibacakan oleh Setiarini. Waktu dan tempat dipersilahkan. Definisi coronavirus. Coronavirus COVID-19 yaitu penyakit yang disebabkan oleh infeksi virus dan menimbulkan gejala utama berupa gangguan pernapasan. Penyakit ini pertama kali muncul di Wuhan, Cina pada akhir bulan Desember 2019. Coronavirus menular dengan sangat cepat dan menyebar ke hampir seluruh negara, salah satunya Indonesia. Coronavirus adalah kumpulan virus yang dapat menginfeksi sistem pernafasan, seperti flu atau bahkan menyebabkan penyakit yang serius seperti Middle East Respiratory Syndrome atau MERS dan Severe Acute Respiratory Syndrome atau SARS. Baik, selanjutnya untuk materi tentang cara penyebaran coronavirus akan dibacakan oleh Alfiatur Rohmah. Tempat dan waktu dipersilahkan. Cara penyebaran coronavirus. Virus corona menyebar secara kontagius. Istilah kontagion mengacu pada infeksi yang menyebar secara cepat dalam sebuah jaringan. Virus dapat ditularkan lewat droplet, yaitu partikel air yang berukuran sangat kecil dan biasanya keluar saat batuk atau bersin. Apabila droplet tersebut terhirup atau mengenai lapisan kornea mata, seorang beresiko
untuk tertular penyakit ini. Tetesan cairan yang ditularkan dapat menyebabkan infeksi baru ketika dihirup oleh orang-orang dalam kontak dekat, kurang lebih 1 hingga 2 meter, berbicara dengan suara keras melepaskan lebih banyak tetesan daripada pembicaraan normal. Sebuah penelitian menemukan bahwa batuk yang tidak tertutup dapat menyebabkan tetesan mencapai 4,5 meter. Selanjutnya, untuk materi penyakit akibat corona masih dibacakan oleh Alfiatur Rohmah. Dipersilahkan. Bagaimana COVID-19 menyebar dengan mudah? Di Indonesia, angka COVID-19 memang cenderung menurun. Di belahan dunia lain, Eropa misalnya, angka COVID-19 justru kembali naik. Artinya selama belum ada obatnya, upaya terbaik terhindar adalah melakukan langkah-langkah agar tidak tertular COVID-19. Berdasarkan panduan dari CDC Amerika, COVID-19 paling umum menyebar lewat kontak dekat, yaitu individu dalam jarak dekat, dalam cakupan 6 kaki atau 1,8 meter dengan penderita COVID-19 atau kontak langsung individu yang paling beresiko terpapar COVID-19. Ketika penderita COVID-19 batuk, bersin, bernyanyi, berbicara, atau bernafas, mereka memproduksi droplet. Droplet tersebut bisa beragam ukurannya dari besar ke kecil. Droplet kecil yang berupa partikel ketika kering sangat mudah masuk ke saluran udara. Infeksi umumnya terjadi lewat paparan dari droplet ketika seseorang dalam posisi dekat atau kontak langsung dengan penderita COVID-19. Ketika droplet berkelana dari penderita COVID-19, konsentrasi droplet memang mengecil. Droplet besar bisa jatuh karena faktor gravitasi. Droplet kecil namun bisa melayang-layang di udara hingga akhirnya hilang. Pastikan selalu mengenakan masker, menjaga jarak fisik, dan mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir setiap waktu. Penyakit akibat virus corona. Gejala coronavirus bervariasi, mulai dari flu biasa hingga gangguan pernafasan berat menyerupai pneumonia. Selain itu, gejala yang sering muncul yaitu 1. Demam tinggi, 2. Batuk kering, 3. Hidung berair dan bersin-bersin, 4. Nyeri tenggorokan, 5. Sesak nafas. Selanjutnya, untuk materi pengobatan akan dibacakan oleh Risa Nur Afifah. Waktu dan tempat dipersilahkan. Yang selanjutnya ada pengobatan. Pada dasarnya, infeksi coronavirus atau COVID-19 belum bisa diobati. Namun, ada beberapa cara yang dapat dilakukan dokter untuk meredakan gejala dan mencegah penyebaran virus antara lain. Yang pertama, merujuk pasien yang terpapar COVID-19 untuk menjalankan karantina di rumah sakit yang dirujuk. Yang kedua, memberikan obat pereda demam dan nyeri yang aman untuk kondisi pasien. Yang ketiga, menganjurkan penderita untuk isolasi mandiri di rumah masing-masing dan istirahat yang cukup. Yang keempat, menganjurkan penderita untuk memperbanyak konsumsi air putih untuk menjaga kadar cairan tubuh. Kemudian ada daftar obat sesuai dengan keparahan COVID-19. Sesuai keparahan pasiennya. Yang pertama, Satgas Penanganan COVID-19 merilis daftar obat-obatan ilegal. Obat-obatan legal yang direkomendasikan 5 asosiasi dokter di Indonesia dan Kemenkes. Pemberian obat ini dibagi sesuai dengan tingkat keparahan gejala pasien COVID
pasien positif COVID-19. Yang pertama, pasien dengan gejala ringan. Dengan melakukan isolasi mandiri dan diberikan vitamin C, mereka juga mendapat antivirus. Antivirus yang direkomendasikan ialah remdesivir, favipiravir, lopinavir, ritonavir, dan oseltamivir. Kemudian paracetamol bisa dikonsumsi pasien demam lebih dari 38 derajat Celcius. Yang kedua, pasien COVID-19 dengan gejala sedang. Diberikan klorokuin, azitromisin, dan beberapa antikoagulen apabila ada potensi kemungkinan terjadinya penggumpalan darah. Yang ketiga, pasien dengan gejala berat atau kritis mendapat kortikosteroid dan antibiotik spektrum luas dan disesuaikan dengan perkembangan klinisnya. Obat tersebut harus digunakan berdasarkan rekomendasi dan resep dokter. Informasi ini hanya sekedar pengetahuan. Selanjutnya, materi pencegahan coronavirus masih dibacakan oleh Risa Nur Afifah. Silakan. Kemudian ada pencegahannya. Yang pertama, rutin mencuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir selama 20 detik atau menggunakan hand sanitizer. Yang kedua, menghindari menyentuh area hidung, mata, atau mulut jika tangan masih kotor. Yang ketiga, hindari kontak dengan orang yang sakit. Yang keempat, tetap di rumah jika sedang sakit. Kelima, menutup mulut saat bersin. Yang keenam, menghindari bepergian terutama pada daerah dengan kasus coronavirus. Yang ketujuh, menghindari mengkonsumsi daging yang belum matang dengan sempurna. Baik, sekian pemaparan materi dari kelompok 3. Apabila ada kekurangan, mohon dimaafkan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.